Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita manjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini tanggal 20 Mei 2021 kita masih diberikan kesehatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti edukasi tentang pertolongan pertama henti jantung bagi orang awam. Jadi nanti ada narasumber kita Bapak Dr. Haris Saleh SPPD tentang vaksinasi MKes yang akan menjelaskan dulu, kemudian nanti ada praktek dan nanti kami minta untuk pendamping pasien untuk langsung praktek RJT di depan sini dan akan didampingi oleh beberapa perawat. Baik, untuk itu kami silakan kepada Dr. Haris untuk membuatkan materinya. Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu bapak-bapak, baik pasien atau pendamping pasien yang ikut acara ini. Kegiatan ini kita lakukan, ini sudah 3 kali berturut-turut kita lakukan, dan untuk kali ini, yang ketiga kalinya itu kita praktekkan. Ya, sebetulnya bagaimana sebetulnya kalau ada kasus yang henti jantung dan ini ditolong oleh orang awam yang belum terlatih, karena ini penting sekali. Karena beberapa kasus yang terjadi yang meninggal, ya itu tidak ada pertolongan pertama dan dia meninggal. Ini baru-baru ini kita punya ada ustaz kita, ulama kita yang meninggal sementara memberikan tausiah ceramah, kemudian dia jatuh, ya meninggal. Tidak ada pertolongan pertama yang dilakukan. Oleh karena henti jantung ini kan tiba-tiba jantung berhenti berdenyut, sehingga ini berpotensi sekali memberikan gejala lanjutan. Ini coba kita lihat bagaimana sebenarnya penanganan kalau ini yang terjadi. Ini coba lihat. Sekali lagi saya perlihatkan bahwa ini adalah pembuluh darah kita, bahwa yang di sini ada, di sini ada trombus di sini. Inilah biang keroknya yang bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Kalau misalnya trombus yang ada ini itu tidak tertutup total, maka biasanya gejala yang muncul itu adanya nyeri dada, chest pain. Jadi kalau misalnya sudah ada gejala-gejala itu kita rasakan, kemungkinan sudah ada ini. Tetapi pada saat trombus ini menyebabkan tersumbat total, inilah yang biasa kita sebut dengan serangan jantung. Kadang-kadang ada pasien, ada nyeri dada, kadang-kadang ada obat kan yang diminum di bawah lidah. Itu kalau sudah diminum itu tidak ada respon, apalagi dalam waktu 20 menit respon, maka dipastikan bahwa orang ini kena serangan jantung. Dan ini kalau kita tidak tangani segera, ini sangat beresiko sekali ya. Apalagi kalau sudah gangguan aritmia, ada yang disebut dengan gangguan irama jantung, yang kita sebut ventricular fibrilasi, ventricular tachycardia. Kalau itu muncul, kita itu hanya menghitung detik menit, pasien akan meninggal kalau tidak ada pertolongan. Ya. Jadi oleh sebab itu kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat bahwa henti jantung ini adalah kegagalan jantung berkontraksi efektif untuk memompa darah ke seluruh tubuh yang ditandai dengan tidak adanya denyut nadi. Ya. Dan kalau kita lihat bahwa sebagaimana kita tahu bahwa suplai oksigen ke otak dan organ vital yang tidak adekuat sehingga ini akan mengancam jiwa. Jadi bisa bayangkan kalau berhenti ini persoalan besar ini bagi jiwa. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap 90 detik ini ada saja yang meninggal. Ini data secara apalagi di dunia itu dikatakan begitu. Jadi setiap 90 detik ada yang meninggal pasien-pasien jantung. Oleh sebab itu ada chain of survival. Ini kita rantai kelangsungan hidup. Ini perlu diperhatikan betul ini. Rantai penanganan pasien yang mengalami serangan jantung atau henti jantung, kemudian menentukan keberlangsungan hidup pasien. Terutama ini penanganan awalnya. Jadi pada saat jadi kadang-kadang pasien kena serangan jantung jatuh itu hanya digoyang-goyang saja. Ada ditepuk-tepuk macam-macam yang dilakukan. Dan orang berkumpul, mungkin banyak orang berkumpul, tentu saja ini oksigen di sekitar di situ juga akan berkurang. Ini chainnya yang kita lihat saya langsung saja bahwa ini kalau kita lihat bahwa salah satu tindakan penyelamatan nyawa untuk meningkatkan kelangsungan hidup pasien yaitu mengalami henti jantung, yaitu dengan melakukan kompresi dada. Ini nanti kita akan peragakan kompresi dada. Untuk orang awam tidak seperti yang medis nanti lengkap betul. Untuk orang awam nanti kita lihat bagaimana prosedur singkat yang bisa kita lakukan dan nanti dulu ada video
saya akan Ini perlihatkan. tidak, karena Jadi aslinya di mulai sini. ada bantuan kompleks Kan darah begitu dalam kalau 10 lain. detik setelah mengenali tanda-tanda jantung. Jadi kalau sudah mulai ada begitu, tanda-tanda itu tidak ada nafas, tidak ada nadi, kita ketahui maka pada waktu itu sudah dilakukan kompresi jantung. Ini yang paling penting kita lakukan. Ya, jadi dilakukan secara kuat dan cepat dengan kecepatan 10 kali sampai dengan 120 kompresi per menit dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Ini yang kita lakukan awal pada saat pasien-pasien itu mengalami serangan jantung. Jadi kalau kita lihat ini dilakukan nanti akan diperagakan ini. Kemudian yang ini kalau misalnya yang terlatih, misalnya tenaga medis siapa dimelakukan bantuan ventilasi. Pada orang awam itu tidak dibutuhkan lagi ventilasi, itu langsung saja nantinya dilakukan kompresi. Sampai di situ dulu sambil menunggu tenaga bantuan datang. Ini yang paling penting ini. Nah, oleh sebab itu tenaga medis atau awam atau tidak terlatih, yang pertama adalah pastikan aman penolong pasien dan lingkungan dari bahaya yang dapat terjadi. Ya, ini harus dipastikan ini untuk itu. Dan biasanya sudah diatur posisi juga diperhatikan di sini. Periksa cek respon, ya, menepuk dengan menepuk bahu pasien dan panggil nama atau tidak memanggil korban. Tidak ada respon, tidak ada nafas tidak adekuat, perbaiki di posisi pasien di sini, kemudian minta tolong. Ini yang paling penting. Ada satu hal yang memang perlu diperhatikan juga pada saat kita menolong di lapangan. Ini yang menjadi masalah itu kalau tidak ada orang lain. Kita saja dengan korban. Ini juga kita harus berhati-hati, jangan sampai dikira nanti kita yang bunuh. Jadi oleh sebab itu juga harus ada orang lain yang melihat apa yang kita lakukan. Jadi ini minta tolong, lakukan RJP. Jadi hand only CPR saja. Jadi itu hanya itu untuk orang awam. Jadi nanti sangat simpel sekali nanti akan diperagakan oleh Pak Mewalo terkait dengan masalah ini. Ya. Jadi saya lihat korban ini indikasinya korban yang tidak bernafas dan yang tidak berteraba. Kemudian ini panduannya nanti akan diterangkan nanti secara melakukan tindakan ini. Yang saya mau perlihatkan ini adalah video yang sebetulnya video terkait dengan tindakan ini. Jadi ini kebetulan dia sementara berolahraga dan dia mengalami Enggak usah ya. ya. Ini kita lihat nanti akan kita lihat ini gambar pertama itu pertolongan pertama berhenti jantung pada orang awam ini. Jantung merupakan Jadi kita lihat ada penjelasan. organ yang memiliki ukuran sebesar gagang tangan manusia. Fungsi utama dari jantung adalah untuk memompa darah yang Ini akan kebetulan saya ambil di YouTube. Ini dari Fakultas Kedokteran dari jantung Muhammadiyah atau Madrasah ini kita ambil. dan kardia keras adalah kiranya fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh sehingga mengakibatkan hilangnya kesadaran. Penyebab henti jantung Ini ada beberapa penyebab. Sebetulnya yang kita lakukan ini yang selanjutnya dan sebetulnya. penyakit Ini jantung beberapa tenggelam, penyakit ini yang kedua ini yang penyakit jantung koroner. Inilah yang kita lakukan sebetulnya pada di masyarakat kita. tanda dari henti Jadi ini kalau kita lihat tanda-tanda yang ada, yang pertama ada tidak ada nadinya, kemudian ada hilangnya kesadaran, kemudian gangguan pernapasan. Nah, ini cara memberikan pertolongan. Ini kebetulan dia sementara berolahraga, pas dia kena serangan jantung, ya. Jadi dia lari jogging-jogging begini. Jadi saya juga hati-hati juga kalau misalnya berolahraga sudah ada keluhan-keluhan terkait itu, jadi kita harus ada didampingi, jangan jalan sendiri. Karena ini sampai sini cek ya dia mengalami nyeri dada, chest pain. Ya, ini suaranya ada apa betul dan suara suya? Yuk. Amalkan menolong korban dan lingkungan Ya, ini kita lihat. dengan menjauhkan dari benda yang mengancam atau mengganggu. Ini kemudian dicari bagaimana diposisikan dengan baik sih, karena ini kebetulan Periksa respon respon. dengan memanggil korban Ini yang dan kita lakukan. mengenal korban dengan keras. Yuk, yuk. Periksa nafas dengan cara melihat perkembangan dada, mendengarkan nafas, dan rasakan hembusannya. Astagfirullah, jaga nafas. Aduh, maaf Astagfirullah. Jadi langsung kita tolong, jangan jalan sendiri. Jadi kita tolong. Panggil bantuan Jadi memang dengan penting sekali ini menghubungi rumah rumah sakit sakit yang terdekat dilakukan. dengan menjelaskan nama, kejadian dan kondisi Ya, korban, terutama sebetulnya di mana lokasinya. Jumlah Jangan korban, sampai tidak dikasih lokasi bingung. serta tempat kejadian. Pijat jantung yang baik ialah dengan meletakkan tangan di atas dada, tangan lurus dan lakukan pijatan dengan tumpukan lengan atas.
Ini kita lihat teknik-teknik. Pastikan tangan membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Lepaskan baju korban untuk mempermudah dalam proses pertolongan. Tentukan titik pijat jantung dengan mencari bagian tengah dada dan meletakkan kedua tangan di atas dada untuk mengukurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lakukan. Fungsi dari pemberian pijat jantung adalah untuk memberikan fungsi jantung, Ya, yaitu tiba-tiba jantung memompa berhenti. darah ke seluruh Pelan tubuh. santai ya. Lakukan pijat jantung Ini kurang lebih 5 sampai 6 cm. 5 sampai 6 cm. Jadi ukuran dia. Pastikan dada kembali mengembang dengan sempurna saat dilakukan pijat jantung. 7, 8, 9, 10. Kecepatan pijat jantung berkisar antara 100 sampai 120 kali per menit, serta minimalkan interupsi atau bicara. 3, 4, 5, 6, 7. Lakukan pijat jantung dengan posisi tangan lurus membentuk sudut 45 derajat. 9, Lakukan pijat jantung sampai tim bantuan datang. 10. Ini bantuan datang, kemudian inilah yang akan secara teknis medis akan dilakukan. Jadi nanti di sini sudah ada ventilasi yang akan dilakukan. Jadi sambil dilakukan ini sudah datang petugasnya. Baik, masnya mundur dulu. Ini akan saya tangani dan akan saya pasang alat bantu. Oh iya, silakan. Jadi kita lihat bahwa ini ada dari tim medis yang melakukan ini tindakan dan kalau kita lihat ini Tenaga kesehatan akan ini sudah tenaga kesehatan yang melakukan. Jadi kita mengharapkan tenaga-tenaga yang sudah terlatih ini juga sudah bisa mereka lakukan. Tapi kalau yang tenaga awam atau yang belum terlatih itu sampai di situ saja tindakan yang kita lakukan untuk pertolongan pertama bagi pasien yang kita akan lakukan. tenaga kesehatan memasang alat bantu X. Ini ada AED, automatic external defibrillasi, itu biasanya di bandara itu ada semua. Yang itu biasa dilakukan pada kalau orang mengalami serangan jantung itu dipasang dulu. Karena itu secara otomatis dia akan melakukan defibrilasi kalau misalnya ada gangguan serangan jantung. Tenaga kesehatan memberikan pijat Jadi pijatannya itu 30/2 dan dilakukan sebanyak 5 siklus. Ini yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih atau tenaga yang sudah terlatih ini Semua akan dilakukan dilakukan. sebanyak 5 siklus. 1, 2, 3, 4. Jadi saya kira ini dulu sementara dan saya kira Pak Memalo langsung dipraktekkan dulu supaya ibu bapak-bapak akan melihat langsung terkait dengan tindakan kita ini. Silakan di tengah. Oh iya. Ya. Jadi tadi yang saya katakan tadi memang jadi yang problem kita ini adalah tentang nomor kegawat daruratan yang mana kita lakukan. Secara nasional itu sebetulnya yang ditelepon 119. Yang problem kita di Sulawesi Selatan 119 itu belum optimal sehingga khusus di Makassar itu kan biasanya dihubungi home care dari Kementerian dari Dinas Kesehatan atau bisa juga memang gawat darurat daripada rumah sakit. Itu bisa kita telepon. Tapi yang paling penting ini memang harus ada kontak person, nomor-nomor khusus terkait dengan kegawatan. Karena ini penting sekali sebetulnya yang dilakukan. Karena kenapa? Karena terkait kalau di Jakarta itu memang ada yang mengurus itu ambulans, ada badan tersendiri yang ngurus sehingga pada saat ditelepon itu bergerak. Ya, kita di Makassar ini memang oleh wali kota program yang dulu itu yang home care itu yang dilakukan. Ada juga kita punya 119 tetapi belum optimal jalannya. Oleh sebab itu nanti kita mengharapkan bahwa nomor-nomor khusus yang ada di rumah sakit tetap juga perlu diketahui. Saya silakan Pak Memalo. Mungkin terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperagakan bagaimana kita melakukan pertolongan pertama pada kondisi-kondisi di mana pasien atau orang mengalami gawat daruratan, ya, yang sudah disampaikan oleh Dr. Halid tadi. Nah, saya akan menyampaikan bagaimana caranya kita menolong pasien ketika Anda mendapatkan
misalnya jatuh pingsan, ya, apakah di rumah, di jalan raya, atau di pasar, ataukah di mall? Apa yang pertama kali Anda harus lakukan? Ingat, pertama kali harus muncul di pikiran Bapak Ibu adalah pastikan bahwa tidak ada yang berbahaya buat Anda. Nah itu, nah, seperti sudah disampaikan oleh Dr. Haris tadi, ya, pastikan itu bahwa Anda aman. Yang kedua, juga pastinya dipastikan akan aman. Sekitarnya juga aman. Jadinya kita melakukan pertolongan ketika itu tidak aman buat kita. Oke, pastikan itu aman. Kemudian yang kedua, setelah Anda nyatakan diri Anda aman, baru maju ke pasien. Oke, nah seandainya ini ada kasus, ada pasien, sambil contoh kasus di mall saja ya, tiba-tiba ada jatuh pingsan di mall, jatuh tergeletak, dia tertelungkup, ya kan? Ini kasusnya tertelungkup, jatuh pingsan dan tertelungkup. Yang pertama Anda lakukan adalah cek respon orang tersebut atau pasien itu, ya, cek responnya dengan cara, nah, Anda kata dia, ini saya bilang tertelungkup begini ya, oke. Kalau dia tertelungkup begini, maka Anda pastikan dulu apakah dia ada respon atau tidak. Pak, bangun Pak. Ini Bapak ya, bukan Ibu. Pak, bangun Pak, bangun. Ternyata tidak ada respon. Maka otomatis pasti Anda akan memperbaiki posisi seperti disampaikan Dr. Hel tadi. Ya, dengan respon Anda akan memperbaiki posisi. Karena di situasinya di mall tidak mungkin akan menyebabkan terjadinya trauma servikal atau trauma tulang belakang di sini, ya, maka Anda mungkin langsung balik, ya. Tapi kalau dia jatuhnya di jalan raya atau tabrakan, hati-hati, karena itu kasus bisa saja patah tulang belakang atau tulang leher. Ketika Anda angkat akan memperparah, ya. Nah, seperti itu. Tapi ini di mall tidak ada. Dia hanya jatuh, tertelungkup, dan sadarkan diri, kita balik. Setelah kita balik seperti ini, posisinya sudah bagus, maka apa yang kita lakukan lagi selanjutnya? Apa yang dilakukan selanjutnya? Sudah posisinya bagus, minta tolong yang mungkin ada di situ, minta tolong untuk membantu melakukan pertama tadi seperti di video, menyuruh orang untuk memanggil 119 atau unit gawat darurat yang Anda kenal. Seperti yang baru disampaikan tadi, sampaikan itu supaya cepat datang menolong, karena tidak mungkin Anda mau bekerja terus di situ. Nah, harus dipanggillah orang yang kompeten untuk melakukan tindakan itu. Maka dipanggillah unit gawat darurat Rumah Sakit Wahidin atau 119 tadi. Kalau sudah efektif itu 119, ya, panggil bantuan. Oke, sudah memanggil bantuan. Kalau memang tidak ada, ya orang sekitarnya saja untuk bisa membantu Anda dalam melakukan tindakan ini. Paling tidak nanti Anda akan mengevaluasi ke rumah sakit dengan mobil yang lain karena tidak ada ambulans seperti itu. Tapi yang jelasnya harus panggil unit gawat darurat yang Anda kenal, apakah 119 atau unit gawat darurat Wahidin atau di mana saja yang Anda kenal. Oke, itu sudah memanggil bantuan, maka Anda ke pasien lagi, pastikan pasiennya tidak bernapas. Ya, ini kalau dia di situ 10 detik, lihat perhatikan bahwa memang tidak bernapas. Kalau tidak bernapas, tidak perlu Anda cek nadi, karena Anda tidak disarankan untuk cek nadi. Ya, lihat saja. Ada nggak hembusan napasnya? Ada gerakan dada seperti Bapak Ibu bernapas? Pasti Anda lihat dadanya gembang-gembis kan? Pastikan, ya, lihat. Dia akan mengembang-gembis. Nah ternyata ini saya lihat pasiennya ini tidak ada hembusan nafas, tidak ada gerakan dada, ya. Maka Anda langsung melakukan namanya kompresi jantung atau pijat jantung luar. Nah ini yang kita pelajari, pijat jantung luar. Pertama, kita harus mempelajari caranya dulu. Di mana diletakkan tangan kita, seperti yang disebutkan tadi. Ya, yang pertama kita ukur. Cara yang dari dulu diajarkan adalah 2 atau 3 jari di atas, namanya ujung tulang dada di sini, atau bahasa medisnya processus siphoideus. Ini tuh ada tulangnya di sini ujungnya, nah di sini ini diukur 2 jari.
atau 3 jari. Ini. Nah, baru tempatkan tangan Anda di sini. Oke? Oke. Jadi ini ya, kita ini ujung tulang dada. Kemudian tentukan 2 atau 3 jari, baru tempatkan tangan di atasnya. Ini ya, ini bebas. Oke? Oke. Atau yang paling gampang, tarik dari ketiak di sini. Pas ketiaknya orang di sini, kita kasih luruskan kita gini. Nih, kita tarik ke belakang seperti ini. Pas di atas tulang dada. Jadi ini sudah pertengahan tulang dada yang disebutkan tadi. Ya, ini pertengahan tulang dada dengan ujung prosesusnya di sini atau ujung tulang dada di sini. Kemudian Anda atur posisi karena pasien sudah posisinya bagus tadi, ya. Nah, tempatkan tangan Anda, ya walaupun di ini, ya, gampangnya adalah tegak lurus dengan dada pasien. Ini tangan kita ini tegak lurus dengan dada pasien. Kalau Anda tidak tegak lurus begini, Anda capek belakang, ya. Kalau Anda melakukan bisa kurang bagus lah, ini, ya. Nah, kalau kita tegak lurus di sini ke bawah, nih, akan enteng kita lakukan kompresinya atau pijat jantung luarnya dengan melakukan kompresi sambil menunggu tim datang, ya. Oke, kita lakukan dengan cara seperti ini dengan kompresi 100 sampai 120 kali, ya. Nah, ini dia. 1, 2. Jadi harus dalam, ya. Oke, nih, tegak lurus ya. Walaupun mungkin Anda hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Tapi sebetulnya ini tidak seperti yang kesehatan punya. Ya, ada 30 banding 2, 30 kompresi dan 30 dan 2 napas. Itu kalau kesehatan punya. Jadi 32. 30 banding 2. Oke. Nah, teruskan sampai datang tim penolong berikutnya. Ya. Dan sebetulnya bisa dinilai tiap 2 menit. Apakah ada perubahan atau tidak? Kalau tidak ada napas, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Oke, setiap 2 menit itu kita bisa evaluasi lagi. Sampai dia datang, tim medis datang, kita serahkan seperti yang ada di video tadi. Diambil alih oleh tim. Oke, ada pertanyaan? Sebatas itu saja yang mesti dilakukan oleh orang awam. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Instagram, Dok. Apa yang ada di situ? Pada saat pasien apa saja yang bisa di RJP? Pada saat apa saja? Jadi kalau kita lihat kita punya slide tadi, indikasi-indikasinya, saya perlihatkan dulu. Jadi, ini kita lihat ada 2 hal yang utama, yaitu pertama korban korban kolap sebelumnya, korban tidak bernapas dan nadinya tidak terapi. Ini tentunya tidak napas. Ini yang paling penting. Jadi tidak ada napas, ya, tidak ada nadi, tidak ada napas. Ini kita harus lakukan. Bagi orang awam khususnya, memang pengukuran nadi itu tidak bukan tidak dianjurkan, tidak lagi karena itu memang ada kesulitan sehingga itu dianggap bahwa itu tidak ada nadi sehingga itu dilakukan. Pemeriksaan nadi itu tidak boleh terlalu lama, hanya kurang lebih 10 detik saja. Di bawah 10 detik sudah harus ada untuk itu. Ya. Jadi itu kita lakukan RJP, ya. Terkait dengan itu. Saya kira itu. Ya, berikutnya, Dok. Untuk ibu hamil yang tiba-tiba shock, bolehkah kita melakukan RJP? Ya, jadi pada prinsipnya nanti mungkin Pak Mewarot bisa menambahkan. Pada prinsipnya sebetulnya di dalam menolong orang kita melihat urgensinya. Mana sebetulnya yang paling penting? Kalau misalnya kita tidak lakukan, itu sangat berisiko untuk jiwanya, maka kita harus lakukan. Kalau tidak, berarti harus ada cara lain. Mungkin ada pengalaman Pak Mewarot terkait ibu hamil? Saya tidak punya pengalaman. Oke, jadi pada prinsipnya bisa saja kita lakukan, tetapi tentu saja kita melihat urgensinya. Kalau orang yang tidak ada henti nafas, henti nadi tidak ada, otomatis kita lakukan. Hanya dengan catatan, memang harus hati-hati juga dengan kehamilannya, perlu kita perhatikan itu. Sehingga dengan demikian bahwa memang tidak dilematis terkait dengan kalau ada kasus-kasus seperti ini. Iya. Ada tambahan? Iya. Untuk orang hamil, yang mungkin pertanyaan tadi, beda shock dengan
henti jantung. Kalau shock itu masih ada nadi, ya, masih ada nafas, beda. Kalau dikatakan tidak ada nafas, tidak ada nadi, maka itulah dilakukan bantuan hidup dasar. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kalau orang hamil ini henti nafas, henti jantung? Bagaimana melakukan bantuan hidup dasarnya? Pertamanya. Nah, memang ini di dalam melakukan bantuan hidup dasar pada orang hamil memang agak sulit, ya, karena itu kehamilannya jadinya itu harus sedikit dimiringkan dulu atau dikasih papan di samping belakangnya, baru kita kasih miring supaya jadinya agak turun, baru kita bisa kompresi. Itu agak sulit memang, ya, kalau di dalam teorinya seperti itu, karena tidak mungkin kita tekan dengan tegak lurus dengan jarinya. Jadi ada harus pegang jarinya begini, baru ada yang kompresi dadanya, ya, seperti itu. Kasih dok. Ya, itu dari Ibu Rimayanti. Berikutnya dari Aga 152 Aulia. Untuk kondisi pandemi COVID seperti ini, perlukah memakai face shield atau cukup masker medis saja? Jadi tetap perlu kita jadi kan begini, prinsip sebetulnya itu kalau di bencana itu aman dulu penolong baru yang ditolong. Jadi apa lagi namanya, prinsip-prinsip terkait dengan masalah itu tetap kita harus lakukan karena ini sangat beresiko sebetulnya untuk dilakukan, ya. Jadi prinsip-prinsip terkait dengan itu. Tetapi namun demikian bahwa memang masker ini dengan sarung tangan ini merupakan modal dasar kita untuk melakukan tindakan-tindakan terkait. Cukup. Ada lagi dari sini? Oh iya. Ada lagi dok? Ada tambahan? Tambahkan dulu Pak Mel. Pak Mel tambahkan dulu mengenai itu standar untuk penolong. Ini tadi yang saya tambahkan dari ketika zaman sekarang ini ada pandemi corona, maka itulah tadi yang saya sebutkan aman penolong. Sebetulnya bagian daripada itu harus aman penolong. Pertama, Anda harus pakai masker. Kalau memang ada face shield kita pakai, tapi kalau memang tidak face shield ada masker. Masker saja, ya. Jangan coba-coba tidak pakai masker. Oke, siapa tahu ya dia memang ada corona. Oke, jangan coba-coba. Yang kedua, ketika Anda membersihkan pasiennya, alangkah baiknya Anda pakai tisu atau sapu tangan taruh di mulutnya pasien. Supaya itu tidak namanya ada aerosol namanya ketika Anda kompresi, dia akan tidak menyebar ke mulut Anda, pernapasan Anda. Jadi kita pakai itu untuk menutup mulut pasien dengan hidung supaya tidak aerosol namanya. Tapi sekarang orang sudah pakai masker, semua bisa pakai masker. Itu terima kasih. Ada lagi satu. Ya, dari R.era, apakah pada pasien patah tulang bagian dada dapat dilakukan RJP? Iya, Pak. Saya kira ini juga sama tadi dengan ibu hamil sebetulnya. Kita diperhadapkan dua kondisi, istilahnya begini. Kalau dimakan ibu yang mati, kalau tidak dimakan bapak yang mati. Jadi ini dilematis memang. Jadi kalau misalnya memang ini betul-betul mengancam jiwanya, ya apa boleh buat. Walaupun itu ada patah, fraktur, tetap juga kita harus lakukan RJP. Jadi kita melihat itu. Kalau misalnya itu tidak sampai mengandung jiwa, mungkin ada usaha lain yang perlu kita lakukan. Tapi pada prinsipnya adalah kalau itu sudah mengancam jiwanya, walaupun ada patah tulang tetap kita harus lakukan. Ya, malahan sebetulnya pada kasus-kasus tertentu kan orang melakukan BHD itu sampai ada yang patah tulang juga. Pengaruh dari BHD-nya. Ya, itu resiko, memang resiko yang harus dilakukan. Jadi kita melihat kondisi kasus per kasus kita harus melihat terkait masalah itu. Oke, baik, terima kasih Dr. Halim dan kawan-kawan. Selanjutnya di sini kita sudah ada keluarga pasien atau pendamping pasien. Kami mohon untuk Partisipasi kesediaannya. Kita akan melakukan praktek ini dan ini nanti akan didampingi oleh Pak yang besarnya di Borosna. Boleh pendamping pasien, silakan. Walaupun tidak terlalu berat, masalah saja. Silakan. Siapa yang mau maju? Ada? Silakan, mari Bu, mari. Oke, silakan. Ibu yang pegang HP boleh juga. Boleh di sini. Siapa mau mencoba? Nanti dibantu ya. Siapa apa? Satu lagi dari pendamping pasien. Ini
Oke, sudah cukup 3 orang kita lakukan praktek dulu. Silakan Ibu, silakan. Dan ketiga pendamping kita ini akan dibantu oleh Ibu Rosna, Pak Mewanglo, dan Ibu Sani. Oke, saya ulangi dulu ya sebelum memulai. Urutannya adalah pastikan dulu keamanan ya, penolong ya. Kemudian masuk ke tindakan selanjutnya ya. Ibu saya ingatkan, pastikan bahwa Anda aman. Tadi saya bilang pakai masker ya, jangan sampai tidak pakai masker karena ini wajib ya. Kemudian kita melakukan pertolongan, kita perbaiki posisi pasien. Ternyata kita panggil pasien ternyata tidak sadar, kemudian lanjut perbaiki posisinya karena terlungkup tadi, misalnya kita perbaiki posisinya, kasih terlintas saja. Nah sudah. Nah, kemudian pastikan dia bernapas atau tidak. Kalau tidak bernapas, kurang lebih 10 detik kan lihat, tidak ternyata tidak bernapas, langsung kompresi. Oke? Nah itu gampang sekali. Saya kasih yang paling mudah. Ya, silakan Bu. Ya, silakan. Oke, pastikan aman. Ya. Oke, sesudah itu kalau sudah aman, cek kesadaran dulu. Silakan cek kesadaran. Pak, ini Bapak. Pak. Jangan ragu. Kasih dua tangannya sini. Pak. Ya. Panggil. Supaya dia aneh. Pak, bangun Pak. Nah, ternyata tidak sadar. Perbaiki posisi sudah, posisi terlentang di tempat yang aman dan keras. Nah, sudah. Panggil bantuan. Panggil bantuan. Tolong, ada pasien bisa di sini atau telepon 119 atau gawat darurat yang kita kenal. Ya. Sudah panggil. Apalagi langsung ke pasien. Karena pasiennya tidak bernapas, apa dilakukan? Kompresi. Ya, coba dikompresi atau dipijat jantung luar. Nah, caranya adalah rasakan dulu ujung tulang dadanya di sini. Itu ada ujung tulangnya dulu. Rasakan. Itu juga manusia. Maka Anda bisa melakukan 3 jari atau 2 jari. Nah, ini ya toh. Oke. Lalu tempatkan di atas sternum, tulang dadanya toh, sini lah. Oke. Kemudian taruh tangannya di atas, kasih kunci tangannya. Oke. Kemudian ke depan sampai 3 lurus. Anda lihat 3 lurus. Iya. Oke. Nah, baru kompresi dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Jarang. Dalam lagi. Seribu ya, bisa kelihatannya. Nah, oke. Dalam lagi, dalam. Cepat dan keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam lagi. Oke, dalam lagi. Coba kasih posisi tangannya bagus. Oke. Kasih dalam lagi. Jangan takut, dalam lagi. 1, 2, 3. Nah, gitu bunyi. Oke. Tangan. Oke. Teratur ya. Sampai penolong itu datang. Oke. Bagaimana rasanya kompresi? Ini masih boneka. Kalau sudah manusia, lain lagi suasananya. Ya tahu? Tapi kalau Anda sudah mencoba begini, maka Anda akan pasti bisa berani melakukan nanti ketika ada kejadian seperti itu. Jadi cepat ya. 1, 2, 3, 4. Ya? Jangan pelan-pelan. Cepat begini. Oke? Sudah paham? Nah, mau ulangi dulu dari depan. Coba kamu sebutkan sendiri. Coba. Pastikan aman penolongnya, pasien dan lingkungan. Sebutkan. Penolong, pasien dan lingkungan. Jadi tidak ada yang mengganggu. Kemudian yang kedua, cek kesadaran pasien. Oke. Sudah cek kesadaran pasien, tidak sadar. Oke. Karena posisinya mungkin tertentu, perbaiki posisi, ya. Oke. Sudah itu perbaiki posisi. Lihat napasnya, ada bernapas tidak?
Oke, sudah 10 detik tidak ada napas Anda lihat. Tetap? Oke. Nah, kalau tidak ada napas langsung. Tadi sudah panggil bantuan toh? Sudah, belum? Tadi harus panggil pertolongan dulu, baru pijat jantung luar. Oke? Oke. Mau coba lagi seperti di sana ya? Di sana. Lagi dalam lagi, kasih dalam lagi coba. Coba kamu juga begitu. Ukur dulu. Atau dari samping sini yang saya ajarkan. Dengan dada. Mantap. Dia sudah pernah ada pengalaman pasien jatuh dari bis. Dua kali dong kejadian di Mantap. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat ibu yang sudah melakukan praktek pada hari ini. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Oke, baik, tentunya sudah ada sedikit yang diketahui tentang RJP yang diinformasikan tadi. Tapi satu kali lagi, ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini? Ada yang ingin bertanya? Masih ada. Kami informasikan juga ada. Jadi kami informasikan juga di sini kita live on Instagram dan di YouTube juga. Baik, ada dari IG, silakan. Iya. Dari Prasetyo 04, bagaimana cara melakukan RJP pada pasien henti jantung dengan riwayat penyakit asma akut? Oke, silakan. Jadi saya kira begini, pada prinsipnya orang yang mengalami henti jantung itu pada prinsipnya memang sama saja. Memang juga perlu kita pertimbangkan faktor-faktor penyakit yang lainnya. Jadi pada kasus apapun juga, seperti tadi ibu hamil, ini juga ada asma. Pada prinsipnya kalau itu terjadi henti nafas jantung, maka prinsipnya itu prosedur bantuan itu sama kita lakukan. Karena kita akan melihat nantinya di dalam penyembuhannya mereka, kalau misalnya ada asma, ini memang perlu betul-betul dicari tahu juga apa obat-obat yang dia konsumsi, apa segala macam. Karena nantinya jangan sampai pada saat dia mengalami serangan jantung dan dilakukan penanganan dan sudah tertangani tetapi pasiennya sesak napas, kemungkinan besar juga ada hubungannya dengan asmanya. Tidak tentu kemungkinan ada hubungannya jantung, tetapi mungkin juga asmanya. Jadi sekali lagi pada prinsipnya, oleh karena ini terkait dengan emergensi, terkait dengan ancaman jiwa pasien, apapun penyebab penyakit yang mendasari tetap kita harus lakukan seperti biasa. sadar baru ditahu cari penyebab. Kasih dok, sudah. Iya. Oke, baik. Ada satu pertanyaan yang masuk via WA. Boleh dong saya bacakan? Kalau misalnya saat kita bertemu seseorang yang mengalami kecelakaan dan setelah kita periksa ternyata dia henti jantung atau henti nafas. Lalu saat kita hendak melakukan RJP ternyata orang tersebut mengalami fraktur tulang di bagian dada. Apakah kita boleh tetap melakukan RJP tersebut atas dasar pertolongan pertama atau kita harus melakukan sesuatu yang lain dong? Jadi saya kira sama tadi yang pertama pertanyaannya. Jadi pada prinsipnya tetap bisa kita lakukan. Hanya memang ada satu hal yang perlu diperhatikan. Pada kasus-kasus trauma atau non trauma yang trauma itu yang kecelakaan, ada satu hal yang memang perlu diperhatikan adalah fraktur tulang belakang dan leher ini. Ini kalau kita harus hati-hati, oleh karena ini harus diamankan juga. Kenapa? Karena kalau kita salah angkat, jadi kalau orang kecelakaan lalu lintas itu kita salah angkat, bisa meninggal bukan karena kecelakaan, oleh karena kita yang salah mengangkat daripada pasien ini. Jadi oleh sebab itu memang juga ada pelatihannya, bagaimana cara mengangkat pasien-pasien yang mengalami kecelakaan. Tapi pada prinsipnya tadi pertanyaan tadi sama dengan yang dari awal bahwa memang tetap juga kita harus lakukan resusitasi. Sebab kalau kita mempertimbangkan frakturnya dari satu sisi ada ancaman jiwanya, kita tidak lakukan, tetap juga pasiennya akan meninggal. Jadi pada prinsipnya tetap kita harus melakukan bantuan hidup dasar pada kalau istilah awamnya itu bantuan hidup dasar primer yang kita lakukan pada pasien. Oke, baik, terima kasih. Jadi karena kita mulai pelayanan, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Halim, Ibu Sari, Bapak Memamu dan Ibu Rosna yang sudah
juga memberikan informasi dan edukasi terkait dengan resisten jantung pada masyarakat awam. Baik, tetap juga kami informasikan kepada Bapak Ibu, kita masih di era pandemi COVID-19. Kami mohon untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer, kemudian membatasi interaksi dan menjauhi kerumunan. Saya Lydia mewakili tim promosi kesehatan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu.